Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman Trusmi. Balik lagi, saya Malik dari divisi Land Acquisition. Di sini saya ingin membahas terkait social skill untuk karir dan kehidupan sosial. Jadi salah satu skill yang paling penting dalam berkarir dan kehidupan kita adalah social skill. Apa itu social skill? Social skill adalah keterampilan untuk berkomunikasi dengan orang lain. Kenapa social skill ini penting untuk teman-teman? Karena keterampilan ini dapat membantu kita berkomunikasi secara lebih efektif dan efisien, yang pada akhirnya dapat mempermudah kita untuk membangun dan memelihara dan menumbuhkan hubungan dengan kolega atau klien atau kenalan baru. Nah, di sini saya kemarin review sedikit dari YouTube Baca Suara. Di YouTube tersebut membahas buku How to Win Friends and Influence People in the Digital Age karya Dale Carnegie. Yang pertama, cara berkomunikasi untuk meraih kesuksesan di era digital adalah interaksi dan komunikasi yang tepat memegang peranan penting dalam mendukungmu meraih kesuksesan secara personal maupun profesional. Walaupun keberadaan gadget atau media sosial ini sudah menggeser pertemanan dalam komunikasi kita ke dunia maya, prinsip-prinsip komunikasi yang mendahulukan orang lain tetap menjadi cara yang efektif untuk membangun pengaruh yang lebih berkelanjutan. Untuk mendapatkan pengaruh yang berkelanjutan, ternyata teman-teman tidak harus menunjukkan kecakapan diri, tapi cukup dengan mengekspresikan hormat dan empati dan kebaikan hati. Kemudian yang kedua adalah dorongan positif diperlukan untuk membangun keterlibatan. Hal yang pertama teman-teman perlu ingat, untuk bisa membangun pengaruh yang mendalam adalah menghindari kata-kata negatif, terutama kata-kata yang bersifat kemarahan, omelan, dan kritik negatif. Hubungan antara manusia secara umum bukanlah sebuah medan perang di mana pihak yang benar punya hak untuk berbicara lebih banyak dibandingkan pihak yang salah. Kebiasaan mengkritik, mengeluh merupakan sebuah kebiasaan yang tidak baik secara pribadi maupun untuk membangun hubungan dengan orang lain. Kebiasaan mengkritik dapat merusak hubungan, tidak peduli kritik itu benar ataupun salah. Lebih baik menghindari kritik, kemudian menggantinya dengan kepedulian dan kebaikan hati. Hindari kebiasaan untuk mencari kesalahan dan mulailah memberikan pujian terhadap hal-hal yang baik yang dilakukan oleh orang lain. Terakhir, untuk membangun keterlibatan, kamu harus perlu memikirkan kebutuhan orang lain. Kemampuan untuk mempengaruhi tidak terletak pada posisi seseorang atau pendidikan atau pengalaman, tapi justru pada kemampuan mendahulukan kebutuhan orang lain. Dengan hal tersebut, teman-teman dapat memenangkan hati orang lain. Sebagai contoh, apabila seorang marketing gagal mengkomunikasikan kebutuhan calon pembeli, maka penjualannya kemungkinan besar akan gagal. Kemudian yang ketiga adalah tanamkan kesan yang mendalam di benak orang lain. Ada 6 cara untuk menanamkan kesan yang mendalam di benak orang lain ya. Yang pertama itu mulailah menaruh minat pada hal-hal yang diminati oleh orang lain. Orang lain akan menaruh minat kepada kita jika kita juga menaruh minat kepada orang lain tersebut. Penggunaan sosial media dapat membantumu untuk mengetahui minat dari orang lain tersebut.
Ya, kemudian yang kedua adalah memperbanyak senyum untuk memberikan kesan yang mendalam, karena semua orang senang dengan senyuman. Alasan sederhananya, karena tersenyum menunjukkan kepada orang lain bahwa kita bahagia bersama mereka, sehingga sebagai balasannya mereka tersenyum untuk menunjukkan hal yang serupa. Nah, di era digital ini seringkali kita komunikasi melalui tertulis, seringkali gestur wajah atau emosi tidak terlihat. Oleh sebab itu, pemilihan kata sangat penting untuk menunjukkan emosimu dalam berkomunikasi. Kemudian yang ketiga, kenali, ingat, dan sebut nama orang lain dalam berkomunikasi. Sudah menjadi rahasia umum bahwa menyebut nama pelanggan dapat memberikan sentuhan personal dalam layanan. Hal ini juga berlaku terhadap hubungan antar manusia secara umum. Kalau kalian mengingat nama orang lain, sudah tentu orang lain pun akan mengingat namamu. Kemudian yang keempat, kesan yang mendalam juga akan terbentuk saat kamu mengutamakan lawan bicara. Pada saat berinteraksi, pastikan kamu memberikan perhatian yang cukup kepada orang lain. Dengan adanya sosial media, terkadang menjadikan jauh seseorang. Oleh karena itu, kehadiran seseorang merupakan elemen penting dalam memberikan perhatian. Membuat orang lain merasa lebih baik bisa membuatmu lebih diingat. Yang kelima, sikap kerendahan hati penting untuk membangun dan menjaga kepercayaan. Nah, bagaimana caranya untuk membangun dan menjaga kepercayaan? Hindari argumen yang tidak perlu, karena argumentasi itu biasanya justru akan berakhir dengan salah satu pihak semakin yakin dengan kebenarannya. Oleh karena itu, jangan terpancing untuk menyalahkan orang lain. Menjaga kepercayaan juga bisa dilakukan dengan cara meminta maaf. Ini merupakan tantangan tersendiri. Meminta maaf memang membutuhkan keberanian, karena adanya kekhawatiran berbagai opini negatif dari orang lain. Namun, alangkah lebih baiknya kita dengan sukarela menyampaikan permintaan maaf apabila melakukan kesalahan daripada harus orang lain yang menyampaikan kesalahan kita. Memberikan pengakuan kepada orang lain, kamu akan mendapatkan timbal balik yang serupa, sehingga hal tersebut dapat membangun dan menjaga kepercayaan seseorang. Kemudian yang keenam, pendekatan yang halus diperlukan untuk menghindari penolakan terhadap suatu perubahan. Untuk mengawali suatu perubahan, kamu harus mengawalinya dengan sesuatu yang positif. Mulailah dengan pujian, karena lebih mudah menerima kritik setelah mendengarkan pujian. Tapi pastikan pujianmu itu adalah pujian yang tulus. Kemudian pastikan alur dalam penyampaian itu mulus selama perbincangan. Yang terakhir adalah memberikan saran yang membangun. Berikan saran-saran yang membangun untuk setiap perubahan yang dilakukan. Mungkin seperti itu dari saya untuk pembelajar TrustMe pada kesempatan pagi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.